Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi kelas akuntansi biaya, video kali ini akan membahas mengenai materi tentang sistem-sistem pembiayaan. Ini adalah pertemuan ketiga kita ya di mata kuliah akuntansi biaya. Beberapa hal atau konten yang akan dibahas di dalam video kali ini, yang pertama adalah mengenai aliran biaya manufaktur. Ya, sebetulnya di sini harusnya ada ayat jurnal dan akun T, tapi untuk periode sekarang itu sebetulnya tidak disampaikan lagi karena ini khusus untuk mahasiswa jurusan akuntansi. Lalu kita akan tahu dari aliran biaya manufaktur tersebut, bagaimana sebetulnya siklus akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur. Saya pakai pointer dulu. Oke, kemudian kita coba lihat bagaimana sih bentuk laporan laba rugi yang sederhana ya. Lalu kemudian di sini nanti juga akan sedikit dibahas mengenai actual, normal, dan standar costing. Kemudian sedikit memberikan pengantar mengenai job order costing dan proses costing yang nanti detailnya akan dibahas pada chapter khusus setelah ujian tengah semester. Lalu kita akan lihat bahwa di metode harga pokok itu ada yang disebut sebagai variable costing dan full costing. Ini hanya sebagai pengetahuan aja. Lalu ada yang disebut sebagai activity based costing. Saya juga ini sebatas memberikan pengetahuan singkat ya kepada saudara. Tapi kita di sini pada intinya akan membahas mengenai bagaimana sih cara menyusun laporan harga pokok produk yang sederhana gitu ya di dalam akuntansi biaya. Baik, konten yang pertama ini berkaitan dengan aliran biaya perusahaan manufaktur. Jadi kalau perusahaan manufaktur itu berarti dia akan memproduksi produk ya. Kalau perusahaan jasa berarti dia memberikan produknya adalah jasa. Kalau perusahaan manufaktur berarti dia memproduksi produk. Kalau perusahaan dagang berarti prosesnya itu mulai dari dia beli barang dagangan, mencatat harga pokok barang dagangan sampai dia menjual barang dagangan tersebut. Kalau perusahaan jasa berarti pencatatan biayanya mulai dari persiapan penyerahan jasa sampai dengan jasa itu disampaikan kepada konsumen. Berarti pencatatan biayanya mulai dari sana. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur berarti, kita fokus kepada, bagaimana bahan baku itu tersebut kemudian diolah, lalu kemudian bagaimana si barang jadi sampai ke konsumen. Nah, di sini statementnya adalah semua biaya manufaktur tanpa memperdulikan apakah bersifat variabel ataupun tetap mengalir melalui akun barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Mulai dari dalam barang dalam proses ya, karena bahan baku pada saat diproses masuk ke dalam akun barang dalam proses. Nah, sebetulnya ini aliran biaya perusahaan manufaktur. Ini aliran biayanya ya. Misalkan ini ada kas atau aset yang dapat disusutkan gitu ya, utang usaha, akrual dan sebagainya. Ini misalkan, aktiva dan pasifa yang ada di sini ya. Kemudian, modal kas, aset, kemudian utang usaha dan sebagainya atau sebagai aset-aset kita, sebagai sumber dana kita, kita bayarkan untuk membeli bahan baku. Kemudian jadilah ada yang disebut sebagai biaya bahan baku yang dibeli. Biaya bahan baku yang dibeli ini kemudian disimpan dalam bentuk persediaan bahan baku. Maka ada yang disebut sebagai akun persediaan bahan baku. Kemudian pada saat persediaan bahan baku itu diolah atau diminta untuk diproses, maka akan masuk ke dalam kotak nih barang dalam proses ya. Lalu kemudian di sini juga ada informasi lain ya. Di sini ada sumber dana dan segala macam dibayarkan atau dialokasikan juga untuk biaya manufaktur lain seperti biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Jadi kalau ini adalah biaya konversi ya. Biaya konversi itu adalah biaya yang digunakan untuk mengkonversi sebuah produk, yaitu BTKL dan BOP. Kita masukkan juga ke dalam barang dalam proses. Jadi dalam barang proses ini ada bahan baku, ada BTKL dan BOP.
Lalu dari barang dalam proses ini maka, jadilah suatu produk yang sudah selesai diproses. Berarti nanti muncullah biaya barang yang telah selesai dan produk jadi ini akan dipindahkan ke misalkan, gudang produk jadi, maka ada yang disebut sebagai akun persediaan produk jadi. Lalu dari sini barulah kita bisa mencatat harga pokok penjualan. Nanti sebetulnya untuk menghitung harga pokok penjualan akan melalui proses yang seperti ini. Tapi nanti saya akan berikan rumusnya ya. Alirannya secara logika seperti ini. Kemudian dari, aliran biaya manufaktur ini maka kita akan lihat bagaimana sih sebetulnya siklus akuntansi biaya di dalam perusahaan manufaktur. Siklus akuntansi biaya dalam suatu perusahaan ini sangat dipengaruhi oleh siklus kegiatan usaha. Tadi ya, kalau perusahaan jasa berarti mulai dari persiapan penyerahan jasa sampai jasa itu diserahkan kepada konsumen. Kalau misalkan, perusahaan dagang berarti mulai dari barang dagangan tersebut dibeli sampai dengan barang dagangan tersebut dijual kepada konsumen. Kalau manufaktur berarti kita lihat siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur digunakan untuk mengikuti proses pengolahan produk. Sejak dimasukkannya bahan baku ke dalam proses produksi sampai dengan dihasilkannya produk jadi dari proses produksi tersebut. Berarti mulai dari bahan baku diolah sampai bahan baku tersebut selesai diolah gitu ya. Itu berarti siklus akuntansi biaya untuk perusahaan manufaktur. Kita akan fokus kepada perusahaan manufaktur ini. Berarti sebetulnya secara singkatnya seperti ini. Yang pertama kita harus menentukan berapa sih sebetulnya biaya bahan baku yang dibeli ya. Berapa biaya bahan baku yang dibeli, lalu kemudian berapa biaya bahan baku yang dipakai gitu ya. Kemudian dari bahan baku yang dipakai itu kita kumpulkan biaya produksi yang inti ya, yang terdiri atas biaya tenaga kerja langsung, nanti ditambah dengan biaya bahan baku gitu ya, ditambah dengan biaya overhead pabrik. Jadilah biaya produksi. Di dalam biaya produksi ini nanti barulah kita akan menentukan biaya produk yang telah terjadi. Itu biaya produk yang jadi itu yang berapa gitu. Itu maka itu output akhirnya adalah harga pokok produk ya. Baik. Nah, Saudara, ini sebetulnya yang akan menjadi, paririmbon yang berikutnya. Kalau yang di video sebelumnya paririmbon Saudara adalah bagan, bagan klasifikasi biaya ya. BBB ditambah BTKL atau DMC ditambah DLC jadilah PC atau biaya utama. Lalu PC ditambah dengan BOP gitu ya, jadilah biaya manufaktur ditambah dengan beban komersial jadilah TOC atau total operating cost. Nah, itu adalah, buku pegangan, maksudnya bukan buku pegangan ya, pegangan Saudara ya selama satu semester ini yang nanti mungkin akan kepakai terus di chapter-chapter selanjutnya. Nah, yang kedua, ini dasarnya juga ini adalah mengenai laporan harga pokok penjualan. Bahkan ini bisa sampai kepakai ke mata kuliah penganggaran ya, laporan harga pokok penjualan. Saudara kan sering dengar harga pokok produk gitu ya, harga pokok penjualan itu bedanya apa gitu. Itu nanti akan saya jelaskan ya. Intinya kita mau mencari biaya pembuatan suatu produk. Suatu produk teh harga pokok itu kan biaya ya. Biaya, yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk itu, misalkan satu pulpen itu berapa, sehingga kita bisa menentukan harga jual dari situ. Harga jual berarti kan nanti ditambah dengan margin keuntungan. Harga pokok atau biaya produk dari suatu produk ditambah margin keuntungan kan itu jadi harga jual. Nanti, terkait dengan penentuan harga jual ini biasanya akan dipelajari di marketing ya, di manajemen pemasaran. Ini adalah laporan harga pokok penjualan, format laporan harga pokok penjualan. Nanti pada kenyataannya mau pakai kotak, mau enggak itu terserah, yang penting nanti mengacu kepada, kaidah ini gitu ya. Yang pertama, ingat ya Saudara sebetulnya biaya produksi itu kan intinya nggak jauh-jauh dari bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP gitu ya. BBB, BTK, dan BOP gitu ya. Nah, di sini sebetulnya kita, belum memasukkan unsur commercial expense ya, ini nanti bisa jadi di luar ini gitu.
Tapi kita intinya secara umum seperti ini. Kita lihat ya, bahan baku misalkan. Sebelumnya saya punya persediaan bahan baku, per 1 Januari 2010 misalkan berapa, nilainya saudara simpan di sini. Misalkan saya mau bikin coklat, sebelumnya saya udah punya persediaan dulu bahan bakunya di kulkas coklat per tanggal 1 Januari 2010, misalkan sebesar sekian. Lalu karena saya mau memproduksi yang pada periode ini, maka, tidak cukup dong persediaan bahan baku yang ada di kulkas. Maka saya harus beli lagi bahan baku ya. Beli bahan baku yang baru, misalkan saya beli yang baru. Maka ketika saya jumlahkan persediaan bahan baku yang ada di kulkas dengan saya beli lagi sekarang, maka jadilah bahan baku yang siap digunakan. Bahan baku yang siap digunakan untuk diproses. Lalu di sini ada yang disebut sebagai saudara, kan sebetulnya ada bahan baku tidak langsung. Bahan baku tidak langsung itu masuknya ke BOP. Maka di sini kalau misalkan ada bahan baku tidak langsung yang melekat ke bahan baku, harus saudara keluarkan. Karena bahan baku tidak langsung ini seyogyanya masuknya ke biaya overhead pabrik. Maka di sini dikeluarkan, dikurangi ya. Ini ketika sudah ditambahkan jadilah bahan baku yang siap digunakan, dikurangi bahan baku tidak langsung yang digunakan. Keluarkan dulu bahan baku tidak langsung yang digunakannya. Kalau ada informasinya, kalau tidak ada informasi maka tidak perlu. Lalu, kemudian, ternyata diproses yang bahan baku yang siap digunakan ini, gitu ya, kemudian dikeluarkan bahan baku tidak langsung yang digunakan, ternyata setelah diproses pada periode ini nyisa tuh si bahan baku. Misalkan, masih ada sisa misalkan 3 kilo di kulkas, maka ini adalah menjadi persediaan akhir bahan baku. Sehingga bahan baku yang digunakan itu adalah bahan baku yang siap digunakan gitu ya, bahan baku yang siap digunakan dikurangi dengan, ini ya, total dari bahan baku tidak langsung yang digunakan ditambah persediaan bahan baku. Jadi nanti ini bahan baku tidak langsung yang digunakannya dijumlahkan dulu dengan persediaan bahan baku, nanti akan menjadi pengurang dari bahan baku yang siap digunakan. Bahan baku yang siap digunakan dikurangi dengan, penjumlahan dari bahan baku tidak langsung yang digunakan ditambah persediaan bahan baku. Maka jadilah bahan baku yang digunakan. Saudara boleh cerna secara logika ya. Kalau misalkan, kita punya bahan baku sekian, ternyata pada akhir proses hanya menggunakannya misalkan ini misalkan 100 yang digunakan ternyata hanya 80 gitu ya, maka ternyata pada kenyataannya bahan baku yang digunakan itu hanyalah misalkan, 80, misalkan ini 100, yang ada sisa 20 misalkan ya, maka bahan baku yang digunakannya sisa ternyata cuma 80 dari 100 itu, gitu ya. Kemudian inilah berarti bahan baku yang digunakan. Ini akan menjadi biaya ya, penentu biaya, unsur penentu biaya. Lalu untuk membayar tenaga kerja berapa? Simpan di sini. Untuk membayar biaya overhead pabrik berapa? Simpan di sini. Maka BBB ditambah BTK ditambah BOP jadilah total biaya manufaktur. Sebetulnya sama aja ya dengan bagan yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Lalu setelah itu, ketika ini menjadi total biaya manufaktur, maka ada yang disebut sebagai persediaan produk dalam proses. Ada yang disebut sebagai persediaan produk dalam proses awal, ada yang disebut sebagai produk dalam proses persediaan produk dalam proses akhir. Ketika total biaya manufaktur dijumlahkan dengan persediaan produk dalam proses awal, gitu ya, dijumlahkan, ini jadilah seperti ini. Kemudian dikurangi dengan persediaan produk dalam proses akhir, maka disebut sebagai harga pokok produksi. Jadi, total biaya manufaktur ditambah dengan persediaan produk dalam proses awal, dikurangi dengan persediaan produk dalam proses akhir, jadilah harga pokok produksi. Nah, ini yang disebut sebagai harga pokok produksi. Berarti harga pokok produksi itu adalah total biaya manufaktur yang melibatkan persediaan produk dalam proses. Total biaya manufaktur ditambah PPD awal dikurangi PPD akhir jadilah harga pokok produksi. Lalu, ketika harga pokok produksi ini mempertimbangkan persediaan produk jadi, maka barulah jadi harga pokok penjualan. Ya, harga pokok penjualan itu berarti dia sudah mempertimbangkan persediaan produk jadi. Nah, harga pokok produksi ditambah persediaan produk jadi awal jadilah produk yang siap dijual.
Dikurangi persediaan produk jadi akhir, jadilah harga pokok penjualan. Bagaimana Bu kalau di dalam soal tidak ada informasi persediaan produk dalam proses? Berarti total biaya manufaktur akan sama dengan harga pokok produksi. Bagaimana jika tidak ada informasi harga pokok persediaan produk jadi? Berarti total biaya manufaktur ini sama dengan harga pokok produksi sama dengan harga pokok penjualan. Seperti itu. Nah, ini untuk laporan laba rugi yang sederhananya. Lalu HPP yang sudah kita hitung sebelumnya ini akan masuk ke mana? Dia akan masuk ke laporan laba rugi. Nah, kadang saya suka bertanya sendiri, menjawab sendiri ya. Jadi, ini harga pokok penjualan yang sudah kita hitung di pos sebelumnya akan masuk ke dalam harga pokok penjualan di dalam laporan laba rugi. Ya, ini format laporan laba rugi yang sederhana. Mula-mula ada penjualan dikurangi HPP karena dia merupakan unsur biaya. Jadilah laba kotor ya. Laba kotor lalu dikurangi biaya operasional jadilah earning before interest and tax. EBIT itu adalah laba sebelum bunga dan pajak. Dikurangi bunga jadilah EBT. EBT itu adalah earning before tax atau laba sebelum pajak. Dikurangi pajak jadilah EAT. EAT itu adalah earning after tax atau laba setelah pajak. Format laporan laba rugi yang seperti ini adalah laporan laba rugi yang formatnya disebut sebagai full costing, di mana tidak ada pemisahan antara biaya yang tergolong ke dalam variabel maupun biaya yang tergolong ke dalam biaya tetap. Ya, itu namanya full costing. Nah, baru kita akan masuk ke pengetahuan aja ya bagi saudara. Ada yang disebut sebagai biaya standar, ada yang disebut sebagai biaya aktual. Nanti akan dijelaskan ya. Kemudian ada yang disebut sebagai job order costing dan ada proses costing. Lalu ada full costing dan variable costing yang kemudian pengetahuan terakhir mengenai activity based costing ya. Ini adalah mengenai sistem-sistem pembiayaan. Kemarin kita sudah belajar definisi akuntansi biaya. Akuntansi biaya itu adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu. Inilah saudara berbagai metode yang digunakannya. Cara-cara itu maksudnya adalah berbagai metode. Ya, next. Nah, sekarang kita coba lihat ya, apa sih sebetulnya biaya standar dengan aktual. Kalau saudara sering atau pernah mendengar kapasitas normal dan kapasitas aktual, atau kapasitas normal akan berhubungan dengan biaya standar, sedangkan kapasitas aktual akan berhubungan dengan biaya yang terjadi secara aktual. Maka apa sebetulnya biaya standar dan biaya aktual ini? Kita lihat ya. Dalam sistem biaya aktual, informasi biaya diakumulasikan ketika biaya terjadi. Tetapi penyajian atas hasilnya ditunda sampai semua operasi untuk periode akuntansi telah selesai. Jadi sebetulnya biaya aktual adalah biaya yang sebetulnya terjadi atau biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan dalam sistem biaya standar, produk, operasi, dan proses dihitung biayanya berdasarkan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi ini kita berkaitan dengan perkiraan. Biaya standar itu biaya yang dihitung berdasarkan kapasitas normal. Kapasitas normal itu adalah kapasitas perkiraan. Ya, biaya yang telah ditentukan sebelumnya dari sumber daya yang akan digunakan dan harga yang telah ditentukan sebelumnya dari sumber daya tersebut. Jadi di sini harus ada penentuan dulu perkiraan harga sumber daya. Ya, seperti itu. Pada intinya, biaya standar itu akan berkaitan dengan kapasitas normal atau kapasitas standar. Sedangkan biaya aktual ini akan berkaitan dengan kapasitas aktual ya atau kapasitas sesungguhnya. Lalu ada yang perlu saya sampaikan kepada saudara, ada informasi sedikit mengenai bahwa sistem pembiayaan itu atau sistem pencatatan biaya itu ada dua secara garis besar ya. Ini ada job order costing dan proses costing. Ini akan saudara pelajari secara detail setelah ujian tengah semester. Tapi menurut saya ini perlu disampaikan di awal ya, karena saudara perlu tahu bahwa sistem pembiayaan yang sebetulnya itu secara garis besar ada dua. Nah, kita lihat ya, yang job order costing ini
Intinya adalah penentuan biaya berdasarkan pesanan. Jadi biasanya karakteristik perusahaannya adalah karakteristik yang memproduksi produk berdasarkan pesanan. Kita lihat secara definisi di sini dikatakan bahwa dalam metode ini biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung. Jadi dia memproduksi eh mem- me- memperhitungkan biaya berdasarkan pesanan tertentu. Sedangkan kalau proses costing, dia merupakan biaya produksi yang dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu dan biaya produksi persatuan dihitung. Jadi biaya produksi per unitnya dihitung. Jadi kalau ini biaya produksinya kan berarti kan kalau dia proses costing berarti karakteristik perusahaannya ini adalah mass product. Jadi dia terus memproduksi produk tidak berdasarkan pesanan ya. Produksi permen, produksi makanan ringan dan sebagainya. Dia produksinya berdasarkan proses ya, mass product di memproduksinya tidak berdasarkan pesanan sehingga biaya produksinya itu dicatat dan dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu. Misalkan satu periode akuntansi selama 1 tahun atau per bulan dan sebagainya. Seperti itu. Itulah bedanya job order costing dan proses costing. Yang ini berdasarkan pesanan, yang ini berdasarkan proses. Lalu tadi ya sempat saya singgung di laporan laba rugi, itu ada yang disebut sebagai full costing dan variable costing. Oke. Nah, yang full costing kalau secara definisi ya, di sini dikatakan bahwa full costing itu adalah suatu metode yang cara perhitungan harga pokok produksinya membebankan seluruh biaya produksi baik biaya tetap maupun variabel kepada produk. Jadi kalau dia full costing berarti di dalam HPP itu pokoknya biaya variabel dan biaya tetap dibebankan ke sana. Dimasukkan ke sana ke dalam HPP. Padahal BBB itu kan biaya variabel, BTK itu biaya variabel, BOP di dalamnya ada biaya variabel dan biaya tetap. Tapi kalau dia menggunakan metode full costing, maka yang biaya variabel dan biaya tetap itu tetap masuk ke dalam unsur HPP. Sedangkan kalau untuk variable costing adalah penentuan harga pokoknya membebankan biaya-biaya produksi variabel ke dalam harga pokok. Nah, biaya yang HPP-nya itu hanya terdiri atas biaya variabel saja, misalkan BBB, BTK, dan BOP yang sifatnya variabel. Sedangkan BOP yang sifatnya tetap nanti akan dimasukkan di unsur bawahnya, di laporan laba rugi ya, bukan di dalam HPP. Nah, kita akan coba masuk ke perhitungan atau latihan untuk membuat laporan harga pokok. Percaya sama saya ini gampang banget. It's so simple ya. Pokoknya ini gampang banget kalau saudara nggak paham bisa mengulang-ulang videonya. Pokoknya dari pertemuan satu kemarin klasifikasi biaya itu sangat terasa ya bahwa akuntansi biaya itu ternyata sesuatu yang sangat mudah gitu ya. Mudah ya, mudah sekali. Pokoknya saudara mindset awalnya harus ini mudah pokoknya ya. Jadi otak saudara nanti akan mencerna bahwa ini mudah, ini mudah, ini mudah. Sehingga saudara kemungkinan gitu ya, harapan saya saudara bisa lebih mencerna bisa dapat mencerna lebih baik gitu ya materi-materi akuntansi biaya. Baik, ini salah satu contohnya ya. Sebuah perusahaan di sini ada PT Asoka ya. PT Asoka ini mengeluarkan biaya manufaktur sebesar Rp130.000 misalnya ya. Ini katakanlah kita 130 juta gitu ya, tapi kita coba sederhanakan seperti ini. Biaya manufakturnya gitu ya 130.000. Biaya manufaktur ingat ya saudara ya. Kemudian pada 31 Maret nilai persediaan barang jadi adalah Rp180. Nilai persediaan awal barang dalam proses 110. Oh, ini berarti kalau dia 31 Maret gitu ya. Ini kan kita mau mengkalkulasi bulan April. Berarti pada 31 Maret menjadi persediaan dalam persediaan awal ya. Berarti kalau di sini yang 180 ini persediaan produk jadi awal. Lalu untuk yang
110 persediaan barang dalam proses awal. Sementara pada 31 April nilai persediaan produk jadi adalah Rp90. Berarti ini adalah persediaan produk jadi akhir dan barang dalam proses akhir sebesar Rp120 ya. Ini berarti persediaan barang dalam proses akhir. Dari informasi ini, saudara diminta untuk menghitung harga pokok penjualan pada bulan April 2017. Sedangkan untuk menghitung harga pokok penjualan, saudara akan fokus atau menggunakan paririmbon ini ya, menggunakan pedoman yang ini. Sedangkan tadi di soal diketahui informasinya mulainya dari total biaya manufaktur. Bagaimana kalau seperti itu, Bu? Nah, saya tanya sendiri, jawab sendiri. Kalau tidak ada informasi ini, artinya saudara proses yang ini telah dilakukan, saudara udah punya informasi mengenai total biaya manufaktur. Sehingga saudara tidak perlu kebingungan dan repot-repot mencari komponen-komponen nomor 1 sampai nomor 3 ini. Berarti saudara mulai startnya dari total biaya manufaktur. Berarti tinggal dijumlahkan dengan ini, dikurangi dengan ini, jadilah ini gitu ya. Dijumlahkan dengan ini, dikurangi ini, jadilah ini. Nah, informasi di soal kan ada ini dan ini. Berarti saudara startnya dari sini. Saudara tidak perlu repot memikirkan informasi yang sebelumnya. Maka jawabannya, mula-mula saudara buat identifikasi informasi yang diketahui di soal apa saja, biaya manufaktur sekian, persediaan awal produk jadi sekian, persediaan awal PDP sekian, dan seterusnya sampai dengan persediaan akhir produk dalam proses. Ditanyakannya harga pokok penjualan. Saudara startnya mulai dari biaya manufaktur. Biaya manufaktur ditambah PDP awal, jadilah ini, dikurangi PDP akhir, jadilah harga pokok produksi. Ditambah persediaan produk jadi awal, jadilah produk siap dijual, dikurangi persediaan produk jadi akhir, jadilah harga pokok penjualan. That's it, selesai. Ya, it's so simple ya, pokoknya simple banget. Hanya seperti ini. Jadi saudara bisa menghitung ini dengan menggunakan pedoman laporan harga pokok penjualan yang tadi ya. Tinggal dimasukkan ke sini. Kebetulan ini ringan banget ya, mulai dari biaya manufaktur informasinya. Next. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ini mulai dari atas gitu ya, harga pokok penjualannya formatnya informasinya mulai dari sini. Maka tipe soalnya akan seperti ini contohnya ya. Ini hanya contoh loh ya saudara ya. Kemungkinan pada saat saya memberikan soal latihan, tentu saja ingin saya menggali kreativitas dan inovasi saudara dalam mengerjakan soal ya. Bagaimana kalau ada soal-soal yang pengembangan? Bagaimana kalau misalkan ada soal-soal yang bentuknya ternyata ada sedikit digoyahkan gitu ya. Nah, itu adalah tantangan challenge buat mahasiswa ya. Kemudian kan biasa ya kalau mahasiswa di kelas dikasih contoh 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu ya. Pada saat saudara punya tugas 1 pangkat 2 ditambah 5 per gitu ya. Dan seterusnya pada saat ujian akar kuadrat sekian. Nah, itu adalah suatu hal yang biasa ya bagi mahasiswa. Namanya juga mahasiswa ya, mahasiswa ya. Saudara itu adalah tingkatan tertinggi dari seorang siswa gitu ya, mahasiswa. Baik, saya lanjutkan. PT Ajalea telah mengumpulkan informasi berikut mengenai operasinya di bulan September 2017. Dia memiliki PDP awal sekian. PDP awal Rp400.000, persediaan produk jadi awal sekian, bahan baku langsung yang digunakannya sekian, tenaga kerjanya sekian, BOP-nya sekian, persediaan produk dalam proses akhir, dan persediaan produk jadi akhir. Dari informasi ini, saudara diminta untuk menghitung HPP untuk bulan September 2017. Maka proses menjawabnya akan seperti ini. Di sini saudara diketahui dulu, saudara membuat informasi dulu ya yang diketahui di soal. Saudara buat diketahui, lalu kemudian ditanyakan dan harus dijawab. Jangan saudara membuat informasi diketahui, ditanyakan dan tidak dijawab. Itu biasanya mahasiswa lakukan ketika ujian tidak bisa menjawab soal. Oke, gitu ya. Nah, kita tetap bermuara atau berpedoman pada laporan harga pokok yang tadi saya jelaskan. Tapi di sini sudah ada informasi langsung biaya bahan baku yang digunakan. Berarti saudara tidak perlu repot-repot memikirkan informasi yang ini, dari sini ke sini. Berarti startnya adalah mulai dari sini.
karena tidak ada informasi mengenai ini. Pembelian bahan baku tidak ada, persediaan bahan baku tidak ada, maka saudara start-nya mulai dari sini. Ya, baik. Setelah itu saudara akan langsung menjawab, biaya bahan baku yang digunakan langsung insert di sini, BTKL-nya langsung insert, BOP-nya langsung insert, jadilah BBB ditambah BTKL dan BOP jadilah biaya manufaktur. Biaya manufaktur ditambah PDP awal, jadilah ini dikurangi PDP akhir, jadilah harga pokok produksi. Ini sesuai dengan format laporan harga pokok penjualan yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kalau saya kecepatan dalam menjelaskan, saudara bisa ulang-ulang videonya. Lalu ditambah persediaan produk jadi awal sama dengan sekian, dikurangi persediaan produk jadi akhir sama dengan harga pokok produksi. Ya, ini hanyalah sampai harga pokok produksi ya. Oh, salah, yang ini bukan harga pokok produksi, ini adalah harga pokok penjualan karena sudah mempertimbangkan persediaan produk jadi. Selesai ya. Ini sudah mulai tinggi nih tingkatannya ya. Itu adalah contoh soal dari saya ya, Saudara. Sebetulnya contoh soalnya hanya seperti itu. Bagaimana Bu nanti jika ada informasi mengenai pembelian bahan baku, persediaan awal bahan baku, ya Saudara tinggal kalkulasi dengan menggunakan format laporan harga pokok penjualan yang sudah saya jelaskan. Nah, sekarang ini ada beberapa latihan ya. Kalau yang ini sebetulnya yang nomor satu latihannya ngeling berkaitan dengan tugas dan latihan dari materi klasifikasi biaya ya. Saudara nanti ini bisa dikerjakan lagi ya. Ini sebagai latihan saja. Ini ada PT Camellia juga masih berkaitan dengan klasifikasi biaya. Lalu kemudian ini adalah untuk yang penentuan harga pokok penjualan. Ini boleh saudara kerjakan sebagai latihan ya. Sebagai latihan nanti. Kemudian ini juga sebagai latihan. Nah, kemudian yang ini yang kasus 5 dan kasus 6 juga sebagai latihan. Jadi saudara kerjakan semuanya. Baik, itulah materi kita tentang sistem-sistem pembiayaan. Terima kasih saudara. Kalau saudara udah menyimak video ini gitu ya. Semoga saudara bisa cepat paham dan membantu pemahaman saudara mengenai materi akuntansi biaya, khususnya sistem pembiayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.